Halo, terima kasih sudah mengklik video ini dan selamat datang di Zero Point, channel yang membedah kisah di balik layar dan mengungkap sejarah yang jarang diceritakan secara utuh. Hari ini kita akan bicara tentang satu nama besar, yaitu Netflix. Dari bisnis rental DVD kecil di akhir tahun 90-an, hingga sekarang menjadi raksasa dunia hiburan yang mengubah cara manusia menonton. Tapi perjalanan mereka tidak pernah mudah, mereka hampir bangkrut. Mereka pernah ditertawakan oleh Blockbuster, dan mereka pernah jatuh karena keputusan mereka sendiri. Tapi Netflix bangkit, bukan hanya sebagai platform streaming, tapi sebagai simbol revolusi industri hiburan. Ini adalah kisah tentang inovasi, kegigihan, dan bagaimana sebuah ide sederhana bisa mengguncang dunia. Dan selamat datang di dokumenter lengkap tentang Netflix. Akhir tahun 90-an, kalau lo pengen nonton film di rumah, kalian harus keluar dulu ke toko rental, milih DVD, bawa pulang, dan jangan lupa balikin. Kalau telat, ya denda. Dan dendanya nggak main-main. Waktu itu raja dari semua toko rental adalah Blockbuster. Toko ini kayak Indomaret, ada di mana-mana. Punya jutaan pelanggan. Dan semua orang pikir ini bisnis yang nggak akan pernah mati. Sampai suatu hari, seorang pria bernama Reed Hastings pulang dari kerja. Dia baru aja nonton Apollo 13. Tapi karena sibuk, dia telat balikin DVD-nya. Dan pas dia ke kasir, tagihan dendanya muncul, $40. Cuma karena telat beberapa hari. Sakitnya tuh bukan cuma di dompet, tapi juga di hati. Tapi dari rasa sebel itulah lahir ide yang bakal mengubah dunia. Reed mikir, kenapa harus ribet gini sih? Kenapa harus ada denda? Kenapa nggak bisa lebih fleksibel? Dan dia curhat ke temennya, Mark Randolph. Dan dari obrolan itu, lahirlah ide yang waktu itu terdengar sangat nekat. Sewa DVD lewat internet, DVD-nya dikirim via pos, tanpa denda dan tanpa antri. Tapi masalahnya, ini tahun 97. Internet masih lemot, DVD belum umum, orang masih pakai VHS. Tapi mereka percaya bahwa masa depan akan datang. Orang-orang pasti pengen cara yang lebih gampang. Dan akhirnya, tanggal 29 Agustus 97, Netflix resmi diluncurkan. Awalnya sederhana, buka website, sewa DVD, kirim ke rumah. Kalau udah nonton, masukin lagi ke amplop, dan dikirim balik ke Netflix. Tapi ada satu pertanyaan yang mereka terus mikir nih, yaitu gimana caranya bikin pelanggan merasa lebih nyaman? Dan pada tahun 99, jawabannya muncul. Netflix nawarin sistem langganan bulanan. Bayar satu kali, bisa sewa DVD sepuasnya. Asal balikin dulu sebelum minta kiriman berikutnya. Dan disinilah titik baliknya. Netflix nggak cuma jual film, tapi mereka juga jual kenyamanan. Sementara itu, Blockbuster masih duduk di singgasana. Mereka yakin kalau toko fisik dan sistem denda adalah segalanya. Mereka ngelihat Netflix kayak semut kecil, dan disinilah kesombongan mulai menggali kuburnya sendiri. Tahun 2000, Netflix tumbuh tapi pelan. Secara ide, mereka keren, tapi secara bisnis, mereka mulai ngos-ngosan. Biaya kirim mahal, sistem logistik ribet, pendapatan nggak nutup, jadi mereka butuh bantuan. Dan disitulah Reed Hastings nekat. Dia datang ke kantor pusat Blockbuster, bawa satu penawaran. Jadi penawarannya itu, beli Netflix cuma $50 juta, kita bantu kembangkan platform online kalian. Tapi jawaban Blockbuster ketawa. Mereka bilang, ngapain beli startup kecil kayak kalian? Internet, DVD lewat pos, siapa yang mau? Seperti itulah tanggapan Blockbuster. Dan di titik itu, Netflix dihina, diremehkan, bahkan dipinggirkan. Tapi penolakan itu malah jadi api semangat. Reed Hastings pulang dengan wajah datar. Tapi dalam hati, oke, kalau nggak ada yang percaya, kita buktiin sendiri. Nah, setelah itu, Netflix fokus total ke satu hal, yaitu kenyamanan pelanggan. Mereka bikin algoritma rekomendasi, mereka permudah sistem antrean film, dan mereka kembangkan fitur queue, di mana film yang kalian pilih akan dikirim otomatis satu-satu. Semua dibuat personal dan senyaman mungkin, agar pelanggan makin betah. Sementara itu, Blockbuster masih sibuk buka toko fisik, masih yakin masa depan ada di balik etalase DVD. Sampai akhirnya mereka mulai sadar, tapi sudah terlambat. Blockbuster mencoba bikin layanan online juga, tapi pelanggan udah keburu pindah hati ke Netflix, dan Netflix udah lari jauh ke depan. Tahun 2010, raksasa Blockbuster resmi bangkrut. Dari legenda jadi sejarah, dan Netflix baru aja mulai karena fase berikutnya jauh lebih hebat. Tahun 2007,
Netflix udah jalan hampir 10 tahun. Pelanggan udah terbiasa dengan sistem lama, langganan bulanan, kirim DVD, dan balikin pakai pos. Tapi zaman berubah, internet makin cepat, orang makin nggak sabaran, dan Netflix pinter baca situasi ini. Netflix sadar kalau orang tuh nggak mau nunggu, orang mau nontonnya langsung, sekarang tanpa harus tunggu pakai kiriman. Dan dari situlah Netflix luncurkan fitur baru, yaitu streaming. Nonton film langsung dari internet, tanpa unduh, tanpa DVD, dan tanpa jeda. Awalnya masih terbatas, filmnya nggak banyak, kualitas belum maksimal, tapi ini baru permulaan. Netflix mulai investasi besar-besaran, bukan cuma di konten, tapi juga di teknologi. Sementara itu, TV kabel mulai goyah, toko rental makin sepi, karena orang sekarang bisa binge watch, nonton satu season penuh tanpa iklan dan tanpa jeda. Dulu nonton satu episode per minggu, sekarang bisa nonton 10 episode dalam semalam. Netflix bukan cuma layanan, mereka jadi gaya hidup. Dan satu hal yang bikin mereka makin kuat, yaitu data. Netflix tahu kamu suka apa, tahu genre favoritmu, tahu kapan kamu berhenti nonton, dan mereka tahu semuanya. Mereka bukan cuma main tebak-tebakan, tapi mereka pakai angka. Dan dari situ muncul satu pertanyaan di otaknya Netflix nih. Kalau kita udah jago distribusi, kenapa nggak bikin film sendiri? Tahun 2013, Netflix berhenti jadi tukang sewa film dan mulai jadi studio film digital. Mereka rilis karya orisinal pertama, House of Cards, dibintangi Kevin Spacey dan disutradarai oleh David Fincher. Dan yang bikin beda, Netflix langsung pesan 2 musim, tanpa pilot dan tanpa coba-coba. Karena mereka udah punya datanya nih. Mereka tahu penonton suka Kevin Spacey, suka drama politik, suka gaya Fincher. Dan hasilnya meledak. Netflix masuk Emmy Awards, dan untuk pertama kalinya, platform streaming dianggap sebagai rumah produksi serius. Dan setelah itu, Netflix tancap gas dong. Mereka produksi lagi nih, Narcos, kisah Pablo Escobar yang bikin jantung deg-degan. Ada Stranger Things, nostalgia 80-an yang dibumbui horor dan sains fiksi, serta ratusan judul film lainnya. Netflix nggak cuma nayangin, tapi mereka juga menciptakan. Dan dunia pun berubah selamanya. Tahun demi tahun, katalog Netflix original makin gila. Dari dokumenter, drama Korea, reality show, anime, sampai film berbahasa asing. Semuanya punya satu tujuan, yaitu bikin pelanggan betah dan bikin mereka nggak bisa lepas. Model bisnisnya pun berubah total. Sekarang Netflix bukan cuma perusahaan teknologi, tapi juga rumah produksi, studio kreatif, dan platform hiburan digital. Mereka berani ambil resiko, berani bereksperimen, dan nggak takut beda. Dan hebatnya, Netflix nggak cuma fokus ke pasar Amerika. Mereka mulai bikin serial dari berbagai negara, seperti Spanyol, Korea, Jerman, bahkan India. Semuanya mulai muncul di platform dan nggak sedikit yang viral. Netflix pelan-pelan berubah dari layanan streaming jadi studio global yang bikin konten lintas budaya. Dan itu semua membawa hasil. Jumlah pelanggan naik drastis, pendapatan ikut melesat, dan yang paling penting, Netflix nggak lagi tergantung sama studio lain. Mereka punya konten sendiri, punya kontrol sendiri, dan punya audiens yang loyal banget. Studio-studio besar mulai panik karena Netflix berhasil mengubah cara kerja industri hiburan, berhasil motong rantai distribusi, bikin sistem baru, nonton tanpa iklan, tanpa jadwal, dan tanpa jeda. Cuma klik, langsung tayang. Tapi seperti biasa, kalau udah di atas tuh tantangannya juga makin besar. Netflix mungkin berhasil bikin standar baru, tapi sekarang mereka bukan satu-satunya pemain di dunia ini. Kompetitor mulai berdatangan. Contohnya tahun 2019, Disney Plus resmi diluncurkan. Langkah pertama mereka brutal guys. Tarik semua film Disney, Marvel, dan Star Wars dari Netflix. Dan boom, Netflix kayak kehilangan senjata utamanya. Film-film favorit keluarga tiba-tiba pindah rumah. Penonton pun mulai terbagi. Banyak yang beralih langganan Disney Plus karena pengen nostalgia, atau pengen nonton blockbuster yang nggak bisa ditemukan lagi di Netflix. Dan itu baru permulaan. Amazon yang awalnya cuma nyempil di dunia streaming, tiba-tiba ikut tancap gas. Mereka udah punya Prime Video sejak lama, tapi sekarang mereka main lebih serius lagi. Dana mereka pun nggak ada habisnya.
ratusan juta dolar digelontorkan buat bikin serial original. Contohnya The Boys, The Lord of the Rings, dan sederet produksi gila lainnya dengan kualitas sinematik. Netflix mulai kerasa, persaingan ini bukan lagi soal siapa punya paling banyak tontonan, tapi siapa yang punya modal paling tahan banting dan strategi yang paling lincah. Belum cukup, ada lagi muncul HBO Max. Mereka nggak terlalu banyak bicara, tapi mereka datang bawa amunisi storytelling kelas dewa. Ada Game of Thrones, Chernobyl, Succession, dan semua warisan storytelling HBO yang udah melegenda. Sementara itu, Apple TV juga masuk dan main halus. Nggak banyak konten, tapi kualitasnya luar biasa. Ada Ted Lasso, The Morning Show, dan beberapa serial lainnya. Berhasil nyabet penghargaan besar, padahal koleksinya nggak segudang Netflix. Dan di tengah serbuan ini, Netflix nggak tinggal diam. Mereka ngelawan dengan cara mereka sendiri, yaitu produksi konten masif, non-stop, dan setiap minggu ada yang baru. Mereka bukan sekedar nambah jumlah, tapi mulai nyasar penonton global. Dari sinilah muncul satu keputusan besar, yaitu globalisasi konten. Netflix sadar kalau bersaing di Amerika udah makin berat, maka dunia internasional bisa jadi penyelamat. Dan strategi ini langsung terbukti. Tahun 2021, mereka rilis Squid Game, serial Korea, berbahasa Korea, dengan budaya Asia yang kental, tapi meledak di seluruh dunia. Tanpa promosi besar-besaran, tanpa nama aktor Hollywood, cuma modal cerita yang kuat, visual yang unik, dan tema yang terasa relevan dimanapun. Itu jadi bukti Netflix nggak butuh Hollywood buat bikin hits global. Dan satu senjata utama Netflix yang orang sering lupa adalah data. Setiap yang kamu klik, setiap tontonan, berapa lama kamu nonton, genre apa yang kamu suka, kapan kamu berhenti, itu semua dicatat. Dari data inilah Netflix tahu apa yang lagi laris di tiap negara, serial mana yang bikin orang maraton semalaman, genre apa yang lagi booming di Gen Z. Hasilnya, algoritma Netflix beda-beda tiap wilayah. Netflix di Indonesia nggak sama kayak di Jepang atau di Jerman, bahkan poster film yang kamu lihat bisa beda. Tergantung lokasi kamu. Dan Netflix nggak berhenti di situ. Mereka mulai bereksperimen. Film interaktif kayak Bandersnatch, masuk ke dunia game, bikin adaptasi dari game populer, atau ngeluarin paket murah khusus mobile di negara berkembang. Tapi nggak semua rencana mulus. Di India contohnya, Netflix kalah saing dari Disney+, Hotstar, dan Amazon Prime. Di Indonesia, mereka harus berhadapan sama budaya bajakan dan kebiasaan sharing akun yang udah mendarah daging. Tapi Netflix nggak nyerah. Mereka tetap percaya semakin banyak cerita lokal yang diangkat, semakin banyak hati yang bisa mereka rebut. Karena dunia ini luas dan setiap negara punya cerita yang layak ditonton seluruh dunia. Pada akhirnya, Netflix bukan cuma soal teknologi, bukan cuma soal algoritma atau langganan bulanan, tapi soal gimana mereka mengubah cara manusia menonton. Gimana mereka menghapus batas-batas negara dalam dunia hiburan. Gimana mereka bikin orang Korea bisa nonton drama Spanyol dan orang Brasil bisa nangis nonton serial Thailand. Dulu semua berawal dari dendam kecil karena denda keterlambatan. Sekarang, mereka mengubah cara dunia menikmati cerita. Netflix pernah jatuhin blockbuster, pernah mengeguncang TV kabel, dan pernah jadi raja streaming. Tapi mereka juga tahu satu hal. Di puncak, ancaman datang dari segala arah, dan yang bisa bertahan bukan yang paling kaya, tapi yang paling cepat beradaptasi. Dari awal yang sederhana, cuma ide kecil soal denda keterlambatan DVD, Netflix berubah jadi kekuatan global. Mereka bukan cuma nonton perubahan, mereka yang memimpin perubahan itu. Dari distribusi DVD ke streaming digital, dari penonton pasif ke pengalaman interaktif, dari Hollywood ke setiap sudut dunia. Tapi satu hal nggak pernah berubah. Netflix selalu berani beda, berani ambil resiko, dan berani melawan arus. Mereka sudah mengubah cara kita menonton. Tapi pertanyaan selanjutnya adalah, apa langkah gila mereka berikutnya? Dan siapa yang akan mencoba menjatuhkan mereka kali ini? Inilah kisah tentang Netflix, tentang mimpi kecil yang ditertawakan, tentang revolusi yang dimulai dari satu ide, dan tentang bagaimana hiburan nggak lagi dibatasi layar TV. Sampai jumpa di cerita besar selanjutnya hanya di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya.